Sungai Lematang terus meluap. Terlihat dari pantauan udara, ratusan rumah terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total sehingga tidak bisa bekerja. Sebagian warga beraktivitas transportasi menggunakan perahu untuk keluar rumah. Sebagian hanya berdiam diri di rumah. Beruntung rumah mereka merupakan rumah panggung yang memiliki tiang tinggi. Sementara itu, kedalaman air bervariasi, mulai dari 10 cm hingga 150 cm. Salah satu desa dengan banjir terparah yakni Desa Curup, Kecamatan Taman Abang yang memang setiap tahun merupakan langganan banjir. Kepala Desa Curup, Muhammad Tisar, mengatakan warganya tidak dapat ke ladang serta mulai mengeluh penyakit gatal-gatal. Ada beberapa bantuan dari Kabupaten Pali untuk pembagiannya hari ini dilaksanakan melalui kardus untuk warga, untuk membantu, untuk meringankan beban warga dari bidang perekonomian terutama. Jadi di sini warga tidak bisa beraktivitas gitu? Untuk sementara tidak bisa beraktivitas. Tapi belum ada yang ngungsi apa gimana? Belum ada sampai sekarang ngungsi. Keluhan warga sekarang apa nih? Terutama untuk perekonomian dan juga untuk kesehatan seperti gatal-gatal kan itu yang terutama keluhan masyarakat. Selain merendam ratusan rumah, banjir luapan Sungai Lematang ini juga merendam kebun dan sawah milik warga. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Dengan diawali ketat aparat BRIMOB bersenjata lengkap, tim penyidik Kejaksaan Negeri Pali yang dipimpin oleh Kasih Pitsus dan Kasih Intel Kejari Pali, Enggi Elber dan Rido Dharma Hermando, mendatangi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pali di Kelurahan Pasar Bayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Sejumlah dokumen dan berkas serta laptop diperiksa oleh tim penyidik Kejari Pali untuk melengkapi barang bukti dugaan kasus korupsi. Selama 3 jam lebih, tim penyidik melakukan penggeledahan, kemudian sejumlah barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Pali. Selain itu, tim penyidik Kejari Pali juga mendatangi kantor Deskrandasda Kabupaten Pali. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pali, Brispo Diansyah, mengatakan penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi kegiatan pendidikan dan pelatihan para pengrajin di Deskrandasda Kabupaten Pali. Terkait dugaan tindak pidana korupsi, jadi ini sifatnya masih dugaan. Ini memang teman-teman dari kejaksaan memiliki tugas, salah satunya itu memastikan potensi kerugian negara. Jadi hal ini kami pikir hal yang biasa saja, harus kooperatif dengan teman-teman kejaksaan ataupun pihak lainnya. Mudah-mudahan diberi solusi terbaik. Mudah-mudahan hasil yang kita harapkan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Pihak Kejari Pali menjelaskan penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat tahun anggaran 2023 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pali. Sebelumnya, pada tanggal 3 Maret, hari Senin, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pali telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor 1 tanggal 3 Maret 2025, di mana di dalam surat perintah penyidikan tersebut memerintahkan kepada penyidik untuk mencari alat bukti dan menemukan suatu peristiwa pidana pada dugaan kegiatan dugaan tindak pidana korupsi, koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pali tahun anggaran 2023. Dari penggeledahan, tim Kejaksaan Negeri Pali mengamankan 1 box kontainer dan 1 koper tang berisikan 34 item. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jika pemerintah akan merumuskan aturan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dengan persiapan yang telah berlangsung sejak 2 bulan terakhir, program yang dijadwalkan mulai berjalan pada bulan Maret ini diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sampai akhir tahun 2025. Meski demikian, pelaksanaan program ini masih membutuhkan penguatan sinkronisasi dan koordinasi di lapangan.
Dan untuk mendukung program ini, pemerintah bakal menggelontorkan anggaran sebesar 1 hingga 2 triliun rupiah per bulan. Persiapan sudah hampir 2 bulan ini ya, diperkirakan Maret ya Pak ya, Prof ya. Maret akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai 1 sampai 2 triliun. Usai mendiskusikan anggaran, pemerintah akan membahas pihak-pihak yang terlibat memasok MBG. Di sisi lain, pengadaan dan distribusi makanan dalam skala besar dikhawatirkan bisa memunculkan potensi dampak lingkungan. Selain itu, penggunaan beras dalam jumlah besar juga diperkirakan dapat berdampak pada stabilitas produksi dan harga pasar. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Diastriawan, Yudi Richard, iNews melaporkan. Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, hadir di Tangerang. Berbagi nasihat kebaikan, Ustadz Amir Faisal. Dimeriahkan oleh Baginda, Syubhanul Muslimin, Gus Hafiz Hakim, Gus Asmi, Kaila. Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, Sabtu 8 Maret pukul 8, hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini Belum baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah Cari hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Belas kambing milik warga korban banjir di Jakarta Selatan dievakuasi suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Evakuasi dilakukan dari kandang kambing yang terendam menuju lokasi yang lebih aman. Sebelum diangkut dengan menggunakan perahu karet, kambing-kambing terlebih dahulu ditenangkan agar tidak meronta. Dalam evakuasi tersebut, 2 kambing mati karena kedinginan. Saat evakuasi dilakukan, ketinggian air sudah mencapai 2 meter. Kambing-kambing yang dievakuasi sempat terendam sebelum dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Selain kambing, warga juga mengevakuasi sapi dari genangan banjir di Cipondoh, Tangerang, Banten. Tidak seperti kambing yang menggunakan perahu karet, evakuasi sapi dilakukan dengan memaksa sapi menerjang genangan banjir. Di wilayah tersebut, ketinggian air mencapai 180 cm.
mengenakan baju tahanan berwarna oranye sambil tersenyum. Artis Nikita Mirzani berjalan santai hingga menyapa awak media saat dikiring penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya menuju mobil yang akan mengangkutnya ke rutan Mapolda Metro Jaya. Nikita ditahan bersama sahabat sekaligus asistennya IM terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, hingga tindak pidana pencucian uang selama 20 hari ke depan. Ibu 3 anak yang kerap menuai kontroversi ini sebelumnya sudah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dengan total 109 pertanyaan. Selain menahan Nikita Mirzani dan IM, polisi juga menyita barang bukti, di antaranya 9 buah dokumen, flash disk, handphone, dan hasil ekstraksi barang bukti digital. 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas. Sebelumnya, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka lantaran diduga memeras dan mengancam seorang pengusaha produk kecantikan, Reza Gladys. Tak main-main, Nikita Mirzani diduga memeras korban senilai 4 miliar rupiah hingga terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, dan Helmi Saja Bakti, Ayus melaporkan. Saya kesel sama jalan, Pak. Saya juga kerja pemerintahan, Pak. Tapi ini kenapa jalan kayak gini? Seorang guru meluapkan kemarahannya usai terjatuh di jalan yang berlumpur. Dari pantauan langsung di lokasi terlihat kondisi jalan memang penuh lumpur hingga seorang perempuan terjatuh saat melintas di jalan ini. Jangan marah-marah. Pemirsa, sabar deh. Ulah marah-marah, Bu, bantu, Bu. Oke, udah ngelak. Ini kan jalan rusak. Ini sejak kapan sih, Bu? Udah lama. Udah lama. Terus emang banyak sering yang jatuh di sini, Bu? Sering. Kamar yuk. Guru SMP. Nangis terus, Pak. Menurut salah seorang perangkat desa, kerusakan jalan telah dibiarkan cukup lama. Jalan ini menghubungkan beberapa desa dari desa Cimoyan. Itu beberapa hari kemarin memang sempat viral tentang tenaga pengajar yang jatuh di jalan yang lumayan parah. Itu letaknya di Kampung Karya Maju, RT 2, RW 2, Desa Cimoyan, kewilayahan Kadu 1. Nah, untuk status jalan itu status jalan apa, Bang? Status jalan itu sendiri itu jalan kabupaten, Bang, di mana rutenya itu ialah Cimoyan Suryanen termasuknya. Warga berharap pemerintah segera membangun sisa jalan yang rusak agar tak ada korban yang terjatuh ke jalan yang rusak dan berlumpur ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, hadir di Tangerang. Berbagi nasihat kebaikan, Ustadz Amir Faisal. Dimeriahkan oleh Baginda, Syubhanul Muslimin, Gus Hafiz Hakim, Gus Asmi, Kaila. Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, Sabtu 8 Maret pukul 8, hanya di iNews. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story, selama Ramadan, pukul 3:30 pagi di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Saya Diandra Mukli, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Terus saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Semua tanya
akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Dipicu emosi karena permasalahan asmara atau hubungan tanpa status, HS, pengusaha asal Bandung, harus mendekam di balik jeruji besi usai mengancam dan mengintimidasi wanita muda di sebuah mobil menggunakan senjata api di kawasan Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Jawa Barat hingga viral. Usai mendapat laporan, polisi langsung meringkus pelaku beserta senjata api yang digunakan. Kejadian bermula saat pelaku yang mengetahui korban menumpangi kendaraan pemberian pelaku langsung memberhentikan mobil. Ia pun minta menyelesaikan permasalahan asmara mereka. Pelaku yang tak ditanggapi tersulut emosi hingga menodongkan senjata api. Pelaku ini mempunyai hubungan dengan salah satu orang yang berada di dalam mobil tersebut. Pelaku tidak terima terhadap korban karena korban tidak mau lagi menjalin hubungan di mana korban dan pelaku memiliki hubungan tanpa status. Akibat perbuatan intimidasi disertai penggunaan senjata api, kini pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Sumsel, Ci Ujang, secara resmi membuka dan menyempatkan diri berkeliling ke setiap stan, membeli takjil untuk dibawa pulang. Ia mengungkapkan kebahagiaannya atas hadirnya jajanan bukuan di Palembang yang merupakan tradisi penting saat bulan Ramadan. Ia meminta warga kota Palembang memanfaatkan kegiatan ini untuk menikmati berbagai takjil dan masakan yang mengunggah selera. Ci Ujang juga sempat mencoba membuat kopi ala barista, mengingat Sumatera Selatan termasuk penghasil kopi andalan Nusantara. Sementara itu, Sekretaris Umum ICSB Wilayah Sumsel, Mega Nugraha menyampaikan ada 32 stan UMKM menawarkan harga takjil yang sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp40.000. Monpera dipilih sebagai lokasi karena merupakan destinasi populer di Palembang dan dikelilingi oleh banyak kantor yang membutuhkan takjil dan makanan berbuka puasa. Ini adalah membudayakan kebiasaan kita memang di desa-desa di mana-mana kan sering di warung-warung itu sudah ada bukuan, sudah walaupun di kota juga ada di desa ada ini budaya gitu. Nah budaya gitu ini kita lestarikan gitu itu tuh ada apa makanan khas memang Sumatera Selatan ini dijual di sini. Nah itu kalau pesannya teruskan ini lebih banyak lagi setiap tahunnya. Setiap harinya kita ada kegiatan yang dari forum komunitas UMKM juga, jadi ada belajar masak bareng, ada lomba-lomba dan lain sebagainya. Yang pasti akan meramaikan acara jajan bukuan yang kelima ini dari CSB Provinsi Sumatera Selatan. Untuk harganya paling mahal berapa, paling murah berapa? Kisaran dari ada yang 10 sampai dengan 40.000, kisaran seperti itu. Jadi insya Allah terjangkau. Jajan bukuan ini menjadi pilihan tepat bagi warga Palembang yang ingin berbuka dengan cita rasa lokal sekaligus mendukung UMKM di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.